Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Hasanahku yang saya cintai, sebelumnya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena saudara sudah kembali ke channel YouTube kami. Oke sahabat Nur Hasanahku, seperti yang sudah saya katakan pada video sebelumnya, bahwa saya akan menceritakan kisah Nyai Mas Gandasari pada kesempatan kali ini. Nyai Mas Gandasari adalah salah satu tokoh dalam sejarah Cirebon. Namanya masih harum sampai sekarang ini. Dia digambarkan sebagai wanita cantik, sakti, dan berbudi luhur. Nama Nyai Mas Gandasari dalam sejarah Cirebon lekat dengan misi penundukan Kerajaan Galuh, kerajaan Hindu bawahan Pajajaran. Kerajaan Galuh merasa terusik dengan berdirinya Kesultanan Cirebon. Terlebih sejak dinyatakan oleh Pangeran Cakrabuana bahwa Cirebon adalah penerus resmi Pajajaran. Ketika itu akhirnya pecah perang antara Kerajaan Galuh dan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Demak Bintoro turut membantu Kesultanan Cirebon. Bahkan Raja Demak Sultan Trenggono sendiri yang maju memimpin pasukan Kerajaan Demak Bintoro. Namun kekuatan pasukan Adipati Kuningan, Arya Kemuning yang dibantu pasukan Kesultanan Demak Bintoro tak mampu menembus pertahanan Kerajaan Galuh. Sunan Gunung Jati akhirnya memerintahkan Nyai Mas Gandasari untuk mengemban misi Telik Sandi atau mata-mata. Dari misi itu, Nyai Mas Gandasari berhasil mencuri pusaka Kerajaan Galuh, yaitu berupa bokor mas atau Kandagamas, sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat yang menjadi kekuatan pertahanan kerajaan. Pusaka tersebut kemudian diserahkan kepada Sunan Gunung Jati, yaitu Syekh Syarif Hidayatullah. Nyai Mas Gandasari bersama pasukan menyusup Kerajaan Galuh. Begitu masuk pinggiran kota Raja Galuh, Nyai Mas Gandasari dan pasukan menyamar sebagai ronggeng keliling atau ronggeng Bugis. Nyai Mas Gandasari ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan dapat melarikan pusaka Kerajaan Galuh. Inilah salah satu versi kisah sejarah Nyai Mas Ayu Gandasari atau Nyai Mas Ratna Gandasari atau juga Syarifah Fatimah Gandasari. Hai, jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya. Diceritakan Pangeran Cakrabuana atau biasa disebut Mbah Kuwu Sangkan datang bertapa di bawah sebuah pohon. Setelah itu beliau membangun padukuhan atau pemukiman yang semua tanamannya serba jadi dan tumbuh subur. Selanjutnya pemukiman itu menjadi masyhur dan terkenal dengan nama Padukuhan Panuragan. Dititipkanlah Syarifah Fatimah Gandasari di pemondokannya Mbah Kuwu, sehingga dipanggil dengan sebutan Nyai Mas Panguragan. Nyai Mas Gandasari sering dikenal dengan nama Syarifah Mutmainah, putri Syekh Datuk Soleh dari Kerajaan Pasai. Dia merupakan adik kandung Fadilah Khan atau sering disebut Faletehan. Nyai Mas Gandasari konon dibawa serta Mbah Kuwu Cirebon saat dia pulang dari berhaji. Gandasari diboyong dari Pasai ke Cirebon untuk menyelamatkannya dari sebuah wabah yang berbahaya di daerah asalnya. Setelah diajak menetap di Cirebon, Gandasari kemudian dididik oleh Mbah Kuwu Cirebon sehingga
memiliki kemahiran bela diri yang tak tertandingi. Selain memiliki kemahiran bela diri, Gandasari diceritakan sebagai perempuan yang cantik jelita, rupawan, molek, dan lincah, layaknya Sri Kandi dalam lakon pewayangan. Mbah Kuwu Cirebon juga mendidik Gandasari dengan ajaran agama Islam dengan mengiringnya ke pesantren Syekh Kuro di Kerawang. Dari pesantren yang ada di Kerawang lah kemudian berita tentang kecantikan Gandasari menjadi perbincangan banyak orang dari berbagai daerah. Banyak orang, terutama para pembesar dari negeri seberang, akhirnya ingin menikahi perempuan yang mempunyai keunggulan kanuragan, agama, dan cantik jelita itu. Selain itu, Nyai Mas Panguragan juga berguru kepada Kanjeng Sunan Gunung Jati. Setelah baiat syahadat, beliau belajar ilmu syariat, thariqah, hakikat, dan ma'rifat. Di samping itu, Nyai Mas Panguragan belajar ilmu bela diri, kanuragan, dan kesaktian. Pada usianya yang ke-15 tahun, beliau diberi wejangan oleh Sunan Gunung Jati. Kamu adalah perempuan, tapi kamu akan menjadi pendekar aulia. Nyai Mas Panguragan sudah termasyhur dengan keperwiraan dan kesaktiannya. Beliau juga terkenal dengan kecantikannya, sehingga dipanggil dengan sebutan Nyai Mas Ayu Gandasari. Banyak para pejabat, para pangeran, para gegedeng, juragan, satria, sahbandar, dan orang-orang terpandang dari berbagai negara berdatangan berduyun-duyun kepada Mbah Kuwu guna untuk melamar Nyai Mas Gandasari. Sambil menunggu jawaban, mereka membuat pemondokan di Cirebon. Ki Kuwu Sangkan berkata kepada Nyai Mas Panguragan, "Putriku Gandasari, aku meminta kamu supaya mau bersuami. Sudah waktunya menikah. Mana yang kamu pilih salah seorang yang telah melamarmu. Ada demang, mantri, satria, dan para penggedeng. Ada juga para juragan dan para nahkoda yang sedang menunggu di pondoknya masing-masing. Beritahulah kepada ramamu ini, siapa yang kamu senangi wahai anakku." Sang putri Gandasari pun lalu menjawab, Rama, sekarang sang putri belum ingin bersuami, Rama. Masih enak mengolah diri atau belajar. Lalu Ki Kuwu dengan bijak berkata, "Duh putriku, tidak enak orang jadi kembang bibir disebut-sebut namanya oleh setiap orang. Jika engkau tidak segera menikah, tentu dirusaklah duku Panuragan ini, dok." Ratna Gandasari pun kemudian menjawab, Baiklah Rama, hamba mau bersuami dengan syarat calon suamiku nanti bisa mengalahkan hamba, melebihi kesaktian hamba. Hamba akan mengabdi kepadanya walaupun dia orang tak punya. Silahkan Rama, adakan sayembara kepada orang-orang dari 25 negeri. Siapa yang lebih dulu menangkap saya, dialah yang berhak menjadi suami saya. Jika sekarang saya menerima lamaran seseorang, tentu yang lain tidak akan terima dengan sayembara ini, maka akan adil, Rama. Tersebutlah sebuah nama Magelung, seorang pemuda gagah dan tampan, adalah seorang pengembara yang tak tahu arah. Tapi kakinya itu telah membawa dia berjalan ke arah barat laut. Dari tempat dia bertemu dengan Sunan Gunung Jati, langkah demi langkah dia lewati hingga dia tiba di daerah yang disebut Selapandan. Semakin masuk ke perkampungan, dia menjumpai keramaian.
Orang-orang berkumpul seperti sedang menyaksikan sebuah pertunjukan. Oh, ternyata ada adu tanding digelar di tengah mereka. Begitu kata Magelung. Sayembara yang diikuti orang-orang sakti mandraguna dari berbagai daerah itu digelar oleh Ki Ageng Selapandan atau Mbah Kuwu Cirebon. Orang-orang sakti tersebut bertarung, beradu kesaktian dengan seorang perempuan yang ayu jelita. Dialah Nyimas Gandasari. Meskipun perempuan, dia tak terkalahkan dalam sayembara tersebut. Dalam sayembara tersebut, satu aturan, siapapun yang bisa mengalahkan Gandasari akan dijadikan sebagai suaminya. Namun sayang, nyatanya tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkan Gandasari. Setelah semua pembesar atau gegedeng, tidak ada yang mengalahkan Gandasari. Magelung yang terpesona oleh Gandasari pun turut serta dalam sayembara. Setelah melalui pertandingan yang sengit, akhirnya Magelung mampu mengalahkan Gandasari. Namun entah mengapa, mengetahui ada orang yang bisa mengalahkan Gandasari, seketika itu juga lari tunggang langgang, kemudian minta perlindungan ke arah daerah Gunung Jati. Melihat Gandasari berlari, Magelung pun mengejarnya. Sesampai di daerah Gunung Jati, Gandasari menjumpai Kanjeng Sunan Gunung Jati. Dia pun bermaksud berlindung pada Sang Sunan dari kejaran Magelung. Magelung pun terkejut setelah bertemu kembali dengan orang tua yang bisa memotong rambutnya itu. Magelung pun seolah lupa dengan tujuan awalnya datang ke tanah Jawa. Saat ditanya Sang Sunan, ia menjawab ingin memperistri Gandasari. Dia merasa berhak mendapatkan Gandasari karena hanya dia yang bisa mengalahkan Nyai Mas Gandasari. Dan aturan sayembara menyebutkan bahwa yang menang atas Gandasari dialah yang berhak mengawininya. Magelung benar-benar lupa tujuannya datang dari tanah seberang menuju ke tanah Jawa sekarang. Saat sosok seorang guru sebagai tujuannya itu sudah berdiri di depannya, dia malah menginginkan seorang gadis ayu jelita yang baru saja dikenalnya. Tapi Sang Sunan begitu bijaksana. Dia pun mempersilahkan keduanya untuk menikah. Akan tetapi beliau berujar bahwa pernikahan yang patut bagi keduanya bukan pernikahan di dunia yang fana, melainkan pernikahan abadi di akhirat. Kedua insan tersebut akhirnya mengerti yang dimaksud Sang Sunan dan menerima keputusan tersebut. Magelung dan Gandasari menjadi suami istri tanpa melakukan hubungan jasmania. Magelung dan Gandasari akhirnya menjadi murid Sunan Gunung Jati dan turut serta dalam upaya penyebaran ajaran agama Islam di Cirebon. Catatan juga menyebutkan bahwa keduanya memiliki peranan penting dalam penaklukan Raja Galuh dan Telaga oleh Cirebon. Pada masa selanjutnya, Magelung menetap di suatu daerah yang dipenuhi belantara. Di daerah tersebut banyak tumbuh pohon kendal. Di daerah yang kita kenal sekarang sebagian desa Karangkendal itu, Magelung mengajarkan ajaran Islam kepada para murid-muridnya. Sebagai seorang yang mengajarkan ajaran agama Islam, masyarakat kemudian menyematkan gelar Syekh kepada Magelung hingga ia dikenal dengan nama Syekh Magelung. Sementara Gandasari dikenal dengan gelar kehormatan Nyai Mas, sambil terus belajar dan berjuang menyebarkan Islam di Cirebon. Nyai Mas Gandasari mendiami daerah Selapandan yang sekarang dikenal dengan Desa Panguragan. Itu saja dari saya menceritakan kisah tentang
Nyai Mas Gandasari hingga bertemu dengan Syekh Magelung Sakti yang sama-sama keduanya sebagai murid Sunan Gunung Jati. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, subscribe. Like, comment, and share, Cepetan, cepetan. Makasih ya, makasih ya. Bye bye, bye bye.